Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Salam, kami wakil dari teman sepelayanan mengucapkan selamat pagi di suasana yang kurang bersahabat ini. Kiranya tidak mengurangi rasa kerinduan kita kepada Tuhan untuk membangun ibadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali dengan memuji Kidung PKJ nomor 2 ayat yang pertama. Para kekasih Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai umat-Nya. Amin. Tetapi sekarang dengarkanlah, begini firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Jangan takut, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, hujan ke tempat kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atasmu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah air, seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Aku akan berkata, aku kepunyaanmu. Bersama kita muliakan Tuhan dengan NKB 181A bait yang pertama.
Disilakan duduk. Saudaraku, beginilah firman Tuhan bagi kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tetap menjaga hati kita dengan tetap berserah kepada kuasa dan tuntunan Tuhan. Sejauh mana hati kita diserahkan untuk dituntun oleh Tuhan, itulah yang senantiasa kita renungkan dalam kehidupan kita, dan terkhusus di hari ini. Baiklah, kita bersama-sama atas dasar firman itu kita akan mengakui akan dosa dan pelanggaran kita. Sebelumnya kita bersama-sama lebih dulu memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 30A bait yang ketiga. Bersama kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah kasih dan kesetiaan Tuhan untuk menjaga, melawat, dan merahmati kami dengan segala kebaikan-Mu, kami dengan penuh malu bersujud di hadapan Bapa, mengakui akan kegagalan kami, kegagalan untuk menjaga hati kami untuk tetap setia kepadamu. Kami membiarkan hati kami dikuasai oleh keinginan-keinginan yang sia-sia, yang membawa kami jauh tersesat. Ampuni kami ya Tuhan. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, menyerahkan hati kami untuk dijamah, diampuni, dan dibaharui oleh kuasa-Mu. Demi Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai tanda sukacita kita untuk kita menerima
berita pengampunan dosa, saya mengundang untuk semua berdiri. Demikian berita anugerah bagi kita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Amin. Merespon akan berita anugerah ini, kita muliakan Tuhan dengan kidung jemaat 407 bait yang ketiga. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 1 sampai dengan 21. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, karena Bapa masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Bapa, kami pada hari ini ya Bapa, kami serahkan ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar lagi kami juga akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, sehingga firman yang kami terima betul-betul dapat berguna di dalam kehidupan kami dan lebih menguatkan iman kepercayaan kami kepadamu. Terkhusus untuk Bapak Pendeta yang pada hari ini Engkau percaya untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu sehingga semua yang disampaikannya betul-betul seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dan berfirmanlah, kami hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 1 sampai dengan 21, yang demikian difirmankan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam berbahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri-sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api akan gumpalan-gumpalan asap, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, serta memberikan hati dan hidup kita dituntun oleh kebenarannya. Amin. Kidung Jemaat 280, bait yang pertama. Kita pujikan bagi Tuhan. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di kesempatan yang sungguh indah dan berbahagia ini. Kita merenungkan firman Tuhan di hari, khususnya di hari raya Pentakosta ini, dengan tema keberanian untuk percaya dan siap untuk dipakai Tuhan. Saudaraku, Charles Blondin dengan sebuah tongkat penyeimbang berjalan di atas kawat sepanjang 340 meter yang terbentang di atas air terjun Niagara, dari tepi jurang yang satu ke tepi yang lainnya. Decak kagum disertai riuh tepuk tangan penonton menyertai langkah demi langkah
sang akrobat sampai tiba di seberang. Setibanya dia di jurang yang sebelah, dia bertanya kepada para penonton saat itu, apakah kalian percaya bahwa saya bisa berhasil untuk kembali ke seberang sana dengan selamat? Serentak mereka menjawab, iya, kami percaya. Charles Browndin bertanya sekali lagi, apakah kalian percaya? Dengan suara nyaring mereka berkata, kami sangat percaya. Kalau begitu, kira-kira siapa di antara kalian yang berani untuk bersama-sama dengan saya menyeberang ke sana? Kalau ada, dipersilakan. Setelah menunggu beberapa saat, ternyata tidak ada yang berani. Mereka punya alasan yang sama, yakni tidak berani. Tiba-tiba muncul seseorang yang bernama Henry Colcord. Salah satu pegawainya siap menerima tantangan tersebut. Dia percaya bahwa Charles pasti bisa membawanya ke seberang dengan selamat. Tanpa ragu, Henry langsung naik di atas bahu Charles Browndin. Mereka bergerak dengan tenang di atas tali, setapak demi setapak melangkah. Sementara penonton kian tegang untuk menyaksikan perjalanan mereka, apalagi sesampainya di tengah-tengah, mereka malah menggoyang-goyang tali itu. Akhirnya mereka sampai dengan berhasil. Saudara kekasih Tuhan, bacaan kita di hari ini menginformasikan bahwa setelah dipenuhi Roh Kudus, para murid dimampukan untuk melakukan dua hal. Yang pertama, para murid dimampukan untuk menggunakan bahasa yang tidak diketahui sebelumnya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah. Kok bisa? Iya, karena Roh Kudus melengkapi mereka untuk bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Dan tentunya bentuk pertolongan yang sifatnya mustahil itu pun tidak sebatas kepada para murid, tetapi juga akan berlaku bagi para pengikut-pengikut Kristus sampai kapanpun. Saudaraku, memang banyak hal dalam hidup manusia yang tidak bisa dilakukan sendiri, tidak bisa dikerjakan sendiri, atau bahkan tidak bisa diselesaikan. Oleh karena manusia hanya makhluk terbatas. Persoalan hidup datang silih berganti, bahkan membuat banyak yang frustrasi, sehingga kadang bertindak di luar kehendak Allah. Umpama saja, suami istri memiliki relasi yang kurang baik, orang tua dan anak atau antar anak yang tidak harmonis,
relasi yang kurang baik atau tidak harmonis itu bisa berakhir kepada perceraian antara suami istri atau anak yang broken home. Manusia cenderung hidup hedonis dan konsumerisme. Manusia penuh dengan dusta dan kebohongan. Manusia hidup dengan amarah dan dendam. Ego diri, ego kelompok, atau golongan. Dan masih bertumpuk masalah kehidupan yang tak kunjung ditemukan solusinya. Belum lagi saudaraku ditambah soal resiko karena menjawab panggilan sebagai para pengikut Tuhan. Tentunya semakin berat beban yang dirasakan. Pertanyaannya, bisakah realitas hidup tersebut berakhir? Bisa. Apabila semua orang membuka hati dan memberikan diri dituntun oleh Roh Kudus. Apakah semudah itu? Iya. Karena pertolongan secara ajaib pernah dialami oleh para murid saat terjadi pencurahan Roh Kudus, sehingga kita pun akan mengalami pertolongan yang sama. Tak peduli pertolongan itu dalam bentuk apa dan datang bagi kita. Kalau begitu bagaimana caranya supaya hidup ditolong dan dituntun Sang Roh Kudus? Syarat terbesar adalah hentikan hawa nafsu kedagingan dan hidup menurut kehendaknya. Sulit, Pak. Minta Roh Penolong untuk mematikan roh kedagingan. Lalu teruslah memohon agar diberi hikmat untuk menjalani dan mengatasi hidup. Bagaimana bila sudah dituntun Roh Kudus tapi masih saja muncul masalah? Justru itu media untuk menyaksikan kuasa Roh Kudus berkarya. Yang pasti kita akan semakin takjub menikmati berbagai pertolongannya. Masalah ada agar kuasanya nyata sempurna. Saudaraku, catatan kedua, Roh Kudus mengubah sifat penakut menjadi pemberani. Penyebab manusia takut adalah karena terbatas untuk mengetahui hal-hal yang akan terjadi di hari kemudian atas dirinya. Apalagi terkait dengan ancaman tertentu terhadap hidup. Oleh karena itu dapat dimaklumi kalau ada orang yang karena takut cenderung memilih untuk tidak melakukan hal-hal seperti kebaikan, kebenaran, keadilan, kejujuran, kalau itu beresiko bagi hidupnya. Para murid semula mengalami ketakutan yang sama, sehingga tidak berani melakukan apapun kecuali diam dan berdoa menantikan datangnya Roh Kudus. Dan benar kata Tuhan Yesus, saat Roh Kudus meliputi keberadaannya, mereka melakukan hal yang di luar kekuatan sebagai manusia biasa.
Lihat, Petrus dulunya penakut, sampai-sampai menyangkal Tuhan Yesus. Kini dengan berani memberitakan tentang Tuhan Yesus di depan orang Yahudi yang sebelumnya ditakuti. Bahkan model keberanian seperti itu banyak terjadi dalam sejarah gereja. Dan semua itu terjadi karena dorongan dan karya Roh Kudus. Para umat milik kepunyaan Tuhan, ternyata percaya itu butuh keberanian. Memang butuh keberanian untuk percaya. Dan selanjutnya, butuh keberanian untuk mengungkapkan isi percaya kepada dunia. Sebab walaupun percaya, tetapi tidak berani dan tidak siap dipakai oleh Tuhan, maka percuma saja kehidupan percaya kita. Ilustrasi yang disampaikan di atas menggambarkan para penonton yang mengakui bahkan percaya atas keberanian dan kepiawaian Charles Blondin. Namun sayang, para penonton itu tidak ada yang berani untuk membuktikan percayanya dengan cara menerima tantangan Charles Blondin untuk bersama kembali ke seberang. Saudaraku, keberanian yang dibutuhkan para pengikut Kristus adalah keberanian untuk berjalan bersama dengan Yesus di dalam segala konteks kehidupan. Berani untuk membuktikan Yesus yang dipercaya kepada dunia, walaupun penuh resiko. Berani dan siap dipakai Tuhan untuk meneruskan kabar sukacita bagi dunia. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bersama kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperbaharui kembali pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menghaturkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan persembahan ini kita dasari dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-17 yang demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya, itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Dan persembahan ini kita haturkan dengan diiringi kidung pujian Ria nomor 63. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Saudaraku, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Dipermuliakanlah nama Tuhan di surga dan di bumi, nama yang ajaib yang telah mengerjakan perkara besar bagi manusia dan dunia. Bahwa di hari ini kami menerima penggenapan janji-Mu, bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kami para milik kepunyaan Tuhan. Kami semua membuka hati untuk menyambut kehadiran-Mu, kehadiran yang menghibur, kehadiran yang menguatkan, dan kehadiran yang memampukan. Kehadiran yang mencairkan hati yang telah beku karena pekatnya dosa dan pelanggaran. Biarlah hati dan hidup kami berkenan diubah oleh kuasa-Mu, agar menjadi alat di dalam memberitakan kasih karunia bagi dunia. Roh Kudus berkenan menggerakkan segenap umat-Mu untuk tetap setia dan berserah dalam segala situasi kehidupan. Kami akui bahwa beban hidup kian berat, namun tetap kami yakin bahwa keadaan ini ada supaya kami semakin mendekatkan hati dan meneguhkan iman dan percaya kepadamu. Sang Roh Kudus, tolong mampukan pemerintah agar dengan hikmat dan pengertian memutuskan berbagai langkah dan kebijakan untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang akhir-akhir ini penuh dengan berbagai persoalan akibat pandemi COVID-19 dan dampaknya. Kuatkan pemerintah dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, sehingga tetap tenang, bijaksana, merangkul semua pihak, agar dengan kekuatan bersama dapat mengatasi berbagai persoalan bangsa. Roh Kudus, tolong kami warga bangsa untuk tidak memikirkan kepentingan diri dan kelompok atau golongan, tapi tetap dengan rendah hati menyatukan semangat dan asa untuk bersama pemerintah menghadapi kekuatan virus corona yang terus mewabah di tanah air tercinta. Biarlah kami semua menghadap Tuhan dengan rendah hati, memohon pengampunan, dan juga memohon agar badai corona ini segera berlalu dari kehidupan bangsa kami
dan kehidupan dunia ini. Roh Kudus tolong gerejamu untuk tak henti-henti berdoa dan memohon pengasihan, karena hanya Tuhan saja yang sanggup menghentikan keganasan virus ini. Perkenankanlah kami untuk tetap semangat dalam memuliakan Tuhan sekalipun situasi kian mencemaskan. Sebab kami percaya Engkau tetap Tuhan dalam segala keadaan kehidupan. Terimalah pujian dan sembah kami. Terima juga persembahan yang kami haturkan dalam ibadah ini. Biarlah semuanya bagi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni segenap salah dan dosa kami, demi Kristus Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri. Saudaraku, hidup dan keseharian kita adalah media untuk membuktikan keberanian di dalam menyampaikan isi percaya kepada dunia. Keberanian itu bukan dari diri kita tetapi berasal dari Roh Penolong. Karena itu, buka hati dan beri hidup dituntun olehnya, agar kita dimampukan untuk bersaksi dan melayani. Hidup yang singkat ini akan bermakna bila kita gunakan untuk melayani Tuhan. Pujian NKB 211 bait yang pertama. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah bersama kita arahkan hati dan jiwa kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya.
Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal, yang telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam jemaat apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom Bapak Ibu, saya bersama dengan semua rekan-rekan anggota Majelis Jemaat menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Kiranya dengan kehadiran Roh Penolong dalam hidup kita, kita semakin bersemangat dan kuat untuk terus menjalani kehidupan pemberian Tuhan dalam situasi apapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.